Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum Pak Nik. Waalaikumsalam Pak Andi. Gimana kabarnya Pak Nik? Alhamdulillah sehat. Pak Andi sendiri? Alhamdulillah sehat juga Pak Nik. Dengar-dengar Pak Nik nanti akan melakukan coaching yang bersama dengan Bu Indri. Rencananya seperti itu Pak Nik. Oke. Sebelum Pak Nik melakukan coaching, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar terkait dengan persiapan Pak Nik sebelum melakukan coaching, dan juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nantinya. Baik, boleh Pak Andi, dengan senang hati. Oke. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan yaitu tentang rubrik penilaian dulu ya Pak Andi. Ya, baik. Pada kegiatan coaching nanti, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon kemudian menanggapi pertanyaan dari Pak Anif. Nah, jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya Pak Anif nanti harus mengutamakan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, insya Allah Pak Anif. Oke, pertanyaan pertama Pak Anif dari saya. Kompetensi apa yang akan Pak Anif kembangkan pada coaching bersama dengan Bu Indri nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Andi, yang pertama tentunya kehadiran penuh yang pertama ya Pak Andi ya. Kemudian yang kedua tentang mendengarkan secara aktif, kemudian yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Pak Anif kembangkan secara lebih spesifik yang ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tadi, mungkin kami di sini akan lebih spesifik pada kompetensi mendengarkan secara aktif Pak Andi. Kemudian satu lagi memberikan pertanyaan berbobot mungkin Pak Andi. Oke. Kemudian yang terakhir Pak Anif, indikator yang bagaimana yang Pak Anif inginkan dalam proses coaching nanti? Pada saat coaching tentunya, setelah coaching nanti tentunya indikator yang saya harapkan ya Pak Andi ya, bagaimana nanti Bu Indri dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dalam penyelesaian masalah beliau nantinya. Mungkin indikatornya seperti itu Pak Andi. Oke Pak Anif, luar biasa sekali. Demikian dulu ya Pak Anif kegiatan praobservasi kita. Setelah ini silahkan Pak Anif melakukan coaching bersama dengan Bu Indri. Baik, terima kasih sama-sama Pak Andi. Oke, baik Pak Anif, sama-sama. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Andi. Amin, amin. Assalamualaikum Pak Anif, selamat siang Pak. Waalaikumsalam Windy, selamat siang Windy. Sehat Windy? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah Windy juga sehat. Jadi begini ya Pak, maksud saya kesini itu saya mau bercerita kepada Bapak, dan apakah saya bisa meminta waktu Bapak selama 15 menit? Boleh Windy, silakan. Kira-kira apa yang bisa dibantu Windy? Jadi begini Pak, ada hal yang ingin saya bicarakan dan diskusikan bersama Bapak. Namun sebelumnya, terima kasih ya Pak, karena Bapak telah meluangkan waktu Bapak untuk saya. Tidak masalah Windy, dengan senang hati Windy. Jadi begini Pak, di awal tahun ajaran baru 2024-2025 ini, sepertinya jumlah murid baru di sekolah saya ini jauh lebih menurun Pak
Pak dibandingkan dengan tahun lalu. Begitu ya Bu ya. Oh, saya turut prihatin Bu Indi mendengarkan apa yang Bu Indi alami. Sekarang mari kita bersama-sama berdiskusi dan menentukan kira-kira apa penyebabnya ya Bu Indi dari permasalahan tadi. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi kita mulai saja Bu Indi. Silakan Bu Indi ceritakan bagaimana kondisi sebetulnya bagaimana. Jadi silakan Bu Indi ceritakan bagaimana kondisi sekolah Bu Indi. Sejujurnya ya Pak, saya merasa sedih Pak. Sedih Bu Indi ya. Kenapa bisa Bu Indi? Karena tahun ini jauh sekali berkurangnya jumlah siswa baru di sekolah saya. Sebenarnya hal ini sudah dimulai dari tahun yang lalu Pak. Namun tahun ini tetap tidak ada peningkatan jumlah murid. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan minat murid untuk mendaftar ke sekolah Bu Indi? Sejauh ini Pak, saya sedang melaksanakan pembelajaran dengan maksimal, baik itu secara intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Wah, bagus tuh Bu Indi. Memang seharusnya seperti itu. Lalu bagaimana dalam pelaksanaannya? Apakah Ibu Indi menemukan kendala? Sebenarnya iya ya Pak, karena begini, selama ini kegiatan ini sudah terlaksana, namun mungkin karena kurangnya sosialisasi kepada murid, jadi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah belum terekspos, sehingga masyarakat belum mengetahui apa saja sih keunggulan yang ada di sekolah ini. Iya. Nah sekarang kan tadi sudah mulai kelihatan itu Bu Indi ya permasalahannya. Berarti selama ini seperti yang Bu Indi sampaikan tadi belum melakukan sosialisasi di setiap program-program unggulan yang ada di sekolah Bu Indi. Kemudian kegiatan yang ada di sekolah Bu Indi. Begini Bu Indi, saya rasa untuk kedepannya Ibu mungkin perlu lebih fokus dalam hal sosialisasi tadi dan publikasi yang lebih intens mungkin Bu Indi agar tujuan dari sekolah kita dapat tercapai dengan maksimal Bu Indi. Iya benar ya Pak ya. Kedepannya saya akan lebih fokus untuk mensosialisasikan apa saja kegiatan dan apa saja keunggulan sekolah dan saya akan mempublikasikannya juga nanti Pak. Iya. Bagus tuh Bu Indi. Saya mendukung hal tersebut Bu Indi. Kemudian menurut Ibu Indi nih ya, apa strategi yang tepat nih Bu Indi untuk mencapai tujuan yang akan kita capai tadi Bu Indi? Menurut saya Pak, sosialisasi ini dapat dilakukan langsung terlebih dahulu kepada orang tua siswa. Karena saya rasa orang tua siswa sendiri pun belum mengetahui bagaimana kegiatan dan keunggulan sekolah tempat anaknya bersekolah ini Pak. Wah bagus juga tuh Bu Indi. Menurut Bu Indi kira-kira ada strategi atau ide lain mungkin dalam memaksimalkan sosialisasi tersebut? Saya rasa sosialisasi ini bisa lebih efektif ya Pak jika dilakukan di media sosial Pak. Media sosial ya? Ya, contohnya Facebook, Instagram ataupun TikTok ya Pak. Karena saya lihat sekarang setiap lembaga memiliki akun medsos untuk mempublikasikan setiap kegiatan atau menyampaikan informasi gitu Pak. Benar sekali Bu Indi. Kalau kita perhatikan memang betul seperti yang Bu Indi sampaikan tadi, di zaman sekarang kita memang harus bisa memanfaatkan teknologi dalam aktivitas keseharian kita. Karena dengan media sosial ini kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat, sudah pasti tentunya nanti orang tua akan lebih mengetahui lagi apa saja program-program unggulan yang ada di sekolah Bu Indi. Lalu Bu Indi, kapan rencana Bu Indi ini untuk melakukan hal tersebut? Rencananya begini Pak, terlebih dahulu tentu saya berdiskusi dulu ya bersama rekan-rekan guru yang lain di sekolah saya untuk membentuk tim sosialisasi dan publikasi sehingga langkah ini dapat terarah dan terlaksana dengan efektif nantinya. Seperti itu dia. Kemudian untuk mengukur keberhasilannya Bu Indi,
bagaimana langkah yang akan Bu Indi lakukan kira-kira? Untuk hal itu ya Pak, Mhm. untuk memantau progres dari hal tersebut, saya akan mengajak rekan guru tersebut untuk mempublikasikan secara rutin apa saja setiap kegiatan di sekolah. Nah, itu kan gunanya untuk mendapat perhatian publik yang lebih banyak ya Pak ya. Ya. Dan saya rasa bisa dilihat dari jumlah pengikut di Iya. medsos nanti, atau dari jumlah siapa saja yang melihat, menanggapi, ataupun berkomentar terhadap hasil dari publikasi tersebut. Baik, Billy, rencananya cukup bagus juga ya. Sudah mulai terbayangkan bagi saya di sini bagaimana nanti media sosial ini mendapatkan banyak tanggapan dari masyarakat di sekitar tentunya. Iya baik Pak, saya senang sekali mendengarnya. Begini Bu Indi, yang pertama tentunya yang perlu kita pahami bersama penyebab rendahnya minat siswa yang mendaftar ke sekolah Bu Indi ini. Kemudian pertanyaannya seperti ini, apa karena memang kurangnya informasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah, atau kira-kira ada hal yang lainnya kira-kira Bu Indi? Saya rasa memang begitu ya Pak, karena selama ini memang belum maksimal sosialisasi yang dilakukan sekolah, dan kemudian belum ada juga tim publikasi yang dibentuk sekolah atau yang berinisiatif untuk melakukan hal tersebut Pak. Yes. Jika memang demikian Bu Indi, Ibu dan rekan-rekan di sekolah memang perlu segera mungkin untuk membentuk tim ini secepatnya ini mungkin ya Bu Indi ya. Apalagi untuk penerimaan siswa yang di tahun berikutnya, agar progres sosialisasi dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, sehingga sekolah ibu dapat mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat sekitar, sehingga mereka menjadi lebih tertarik untuk mendaftarkan anaknya di sekolah ini. Betul sekali ya Pak, dan hal ini saya rasa harus segera dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlihat progresnya, sehingga di tahun depan antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di sekolah ini jauh lebih tinggi dan meningkat. Benar sekali Ibu. Selain itu, Ibu juga perlu memberikan sosialisasi dan informasi tadi ya Bu Indi ya, yang menarik terhadap prestasi-prestasi yang telah didapat oleh sekolah ini dan juga peserta didik selama 1 tahun ini mungkin ya Bu Indi. Kemudian tentu ini akan menambah ketertarikan masyarakat ini, karena selama ini sekolah ibu pernah mendapatkan banyak sekali prestasi seperti yang sudah disampaikan tadi. Ini pastinya akan menarik, dan mulai dari masyarakat sekitar mungkin, kemudian lingkungan yang lebih luas. Kenapa demikian? Karena prestasi yang disampaikan tadi itu tidak hanya tingkat kecamatan, tapi juga ada tingkat provinsi juga Bu Indi ya. Saya setuju ya Pak dengan Bapak, saya setuju sekali. Terima kasih banyak Bapak atas masukannya, dan kemudian saya akan melakukannya dengan rekan saya di sekolah. Baik Bu Indi. Sekarang apakah Ibu Indi sudah memiliki gambaran begitu tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang kita rencanakan ini Bu? Iya Pak, tentu saja saya sudah membayangkan apa yang akan saya lakukan dan bagaimana nanti saya akan melakukannya. Baiklah, oke Bu Indi. Nah sekarang kita sudah menemukan solusinya ya Bu Indi. Tadi Bu Indi sudah sebutkan solusi apa yang sudah mulai terbayangkan oleh Bu Indi. Semoga Ibu Indi dapat mengimplementasikan strategi tersebut dengan baik, dan juga jangan lupa nanti Bu Indi kalau seandainya telah selesai aksinya nanti berbagi cerita dengan kami juga ingin mendengarkan bagaimana hasilnya nanti ya Bu Indi ya. Ya baik Pak, tentu saja ya Pak. Terima kasih banyak atas dukungan Bapak, dan tentunya nanti saya akan membagikan hasilnya dari upaya yang telah saya lakukan. Baik Bu Indi, ditunggu cerita hebat Bu Indi nantinya. Semoga berhasil Bu Indi. Semoga di tahun depan jumlah murid di sekolah Bu Indi menjadi lebih meningkat. Kemudian kegiatan-kegiatan sekolah juga lebih banyak diketahui oleh masyarakat yang ada di sekitar sekolah tentunya. Amin, 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 ya Rabbal amin. alamin. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak Ya, atas waktunya, sama-sama, atas Bu Indi. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nip. Waalaikumsalam Pak Andri. Alhamdulillah proses coaching yang Pak Nip lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Ya, alhamdulillah Pak Andri. Sebelum penutupan nih Pak Nip, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching yang telah Pak Nip lakukan tadi pasca observasi yang telah saya lakukan tadi. Oh ya Pak Andri, silakan Pak Andri. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Anif lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Anif inginkan? Pada coaching bersama Bu Indi tadi, saya telah melakukan coaching sesuai dengan alur kita Pak Andri. Yang pertama, saya tadi sudah menanyakan tujuan, tadi juga sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan Bu Indi, kemudian rencana aksi, dan tadi juga terakhir tanggung jawab Pak Andri. Tadi kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan baik sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan yang beliau hadapi di sekolah Bu Indi tadi Pak Andri. Kemudian tadi solusi-solusi juga tadi sudah terbayangkan oleh coach, apa-apa saja solusi dan tindakan yang akan beliau lakukan. Seperti itu. Oke, Pak Nip, luar biasa sekali ya Pak Nip. Menurut saya sebagai observer yang telah mengamati proses coaching yang Pak Nip lakukan tadi, itu semuanya sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Anif sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coachnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching yang seharusnya. Alhamdulillah Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Baiklah Pak Anif, sebagai pertanyaan penutup dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Anif kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Mungkin dari coaching yang saya lakukan tadi Pak Andi, kompetensi yang ingin lebih saya tingkatkan secara pribadi itu Pak Andi mengenai proses atau alur Tirta ini Pak Andi. Bagaimana alur Tirta ini betul-betul dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya dengan lebih baik lagi Pak Andi, sehingga coaching yang akan dilakukan mungkin di tahap berikutnya atau di masa-masa yang akan datang lebih maksimal lagi dalam penerapan tahapan-tahapan alur Tirta ini Pak Andi. Oke Pak Anif, luar biasa sekali ya Pak Anif untuk hari ini. Semoga ke depan kita bisa melakukan proses coaching ini lebih baik lagi sehingga ada manfaatnya untuk kita dan untuk rekan-rekan yang lain. Baik Pak Andi, insya Allah Pak Andi. Demikian ya Pak Nip untuk proses observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Pak Nip. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Indri? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat Bu Indri. Baiklah Bu Indri, di sini tadi kemarin kita sudah merencanakan bahwa pada hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Indri ya. Iya betul Pak. Baik Bu Indri, di sini saya akan menjadi pengamat atau observer berkaitan dengan coaching yang akan dilakukan terhadap Bapak Andri. Iya, Bapak Andi ya. betul Pak. Saya akan mengamati di sini Bu Indi, kemudian juga akan melakukan penilaian selama Bu Indi melakukan coaching menggunakan rubrik penilaian nantinya Bu Indi. Di antaranya yang akan saya nilai nanti apakah Bu Indi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, apakah sudah sejalan atau belum. Kemudian bagaimana nanti Bu Indi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali
permasalahan yang sedang dialami oleh Bapak Andi nantinya. Iya. Kemudian juga bagaimana nanti Koci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Indi ajukan. Nanti jangan lupa Bu Indi ya, saat proses pelaksanaan coaching, Bu Indi usahakan nanti juga menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Kemudian tentunya yang pertama ada kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi tentunya. Sebelum saya bertanya beberapa pertanyaan kepada Bu Indi, boleh bertanya Bu Indi ya? Boleh Pak, tentu saja Pak. Ya, baik Bu Indi. Yang pertama pertanyaannya begini Bu Indi. Kira-kira apa nih yang Bu Indi persiapkan untuk kegiatan coaching pada hari ini Bu? Baik Pak, yang pertama ini adalah masalah waktu ya Pak ya. Saya sudah menyepakati bersama Pak Andri untuk melakukan coaching pada hari ini Pak. Iya. Dan kemudian saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat menggali persoalan yang sedang Pak Andri alami. Ya. Baik Bu Indi. Kira-kira dari persiapan-persiapan yang telah Bu Indi sampaikan ini, kompetensi apa yang ingin Bu Indi lebih kompetensi yang ingin Bu Indi tingkatkan di sini Bu Indi? Baik Pak, dalam proses coaching kali ini itu ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Berarti ada 3 di sini Bu Indi ya? Iya Pak. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini Bu Indi lebih spesifik atau ingin lebih fokus pada kompetensi yang mana ini Bu Indi? Dari ketiga kompetensi ini ya Pak, mungkin saya ingin lebih mengembangkan secara spesifik kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Andri dan juga mendengarkan aktif. Saya akan berusaha lebih fokus sehingga saya dapat menerapkan kehadiran penuh dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach, yaitu Pak Andri ya Pak. Ya, betul sekali Bu Indi. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Indi. Dari kompetensi yang sudah Bu Indi sampaikan tadi, apa kira-kira indikator ketercapaian permasalahan yang dari kompetensi-kompetensi yang sudah Bu Indi sampaikan tadi? Pertanyaan selanjutnya kemudian, apa indikator ketercapaian Ibu Indi inginkan dari kegiatan coaching kali ini? Kalau mengenai indikator pencapaian yang saya inginkan ya Pak, Ya, tentunya saya ingin coach ini sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang ia hadapi dan bagaimana cara ia menentukan aksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pak. Baik Bu Indi, mungkin untuk sementara waktu itu dulu pertanyaan dari saya ya Bu Indi ya, sebelum Ibu nanti melakukan coaching. Baik Bu Indi, semoga kompetensi yang tadi sudah Bu Indi jelaskan dapat tercapai semuanya. Kemudian Pak Andi juga nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan beliau. Mungkin untuk sementara demikian dulu Bu Indi. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Baik, sama-sama Bu Indi. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat-sehat semuanya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi kalau saya amati hari ini, Bapak tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Dan kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Pak? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf ya Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukannya Ibu. Insya Allah saya ada waktu Pak, dan Pak Andri jangan sungkan
Bapak tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman dan kepikiran tentang hal-hal yang tidak membuat hati saya tenang Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak itu, dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini, Pak? Yang saya harapkan Bu, nanti setelah saya menyampaikannya ke Ibu, saya bisa mendapatkan ketenangan dan saya bisa nyaman setelah saya menceritakannya semua kepada Ibu. Baik. Kira-kira masih ada nggak yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Yang saya harapkan Bu, tentunya saya mendapatkan solusi Bu dari permasalahan ini. Semoga nanti Ibu bisa memberikan solusi. Iya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemicahannya ya Pak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak Andri? Dan silahkan ceritakan kepada saya. Ibu ingat tidak beberapa hari yang lalu saat pengawas melakukan supervisi di kelas, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran Bu dari pengawas. Oh iya, insya Allah saya ingat. Bagaimana bisa ya Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih Bu, sebenarnya permasalahannya nggak selalu serius sih Bu. Oh tidak serius. Lalu maksudnya ini tidak serius seperti apa Pak Andri? Itu Bu, pengawas tersebut mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Proses mengajar yang bagaimana ini maksudnya Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu ya? Jadi seperti ini Bu, beliau sepertinya keberatan pada saat saya mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks pembelajaran Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dan terhadap respon dari Bapak pengawas tersebut waktu itu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan Bu dengan apa yang saya sampaikan. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Nah, kalau begitu, izinkan ya saya bertanya dulu kepada Bapak. Selama ini, kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar tersebut? Seperti ini Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku, misalnya kan dari menayangkan video-video yang saya download dari YouTube, dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Bu. Lalu mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid dalam proses pembelajaran. Murid-murid termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu kepada kurikulum kok Bu. Sebenarnya itu sudah bagus ya Pak Andri. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Dan seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam, dan belajarnya pun juga berbeda-beda ya kan? Oh iya Bu, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Bu. Nah itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin itu adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga gitu. Saya pikir memang ada benarnya juga ya Bu. Ya, jadi
setelah Bapak bercerita, nah sekarang bagaimana perasaan Bapak? Iya Bu, terima kasih. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal nih Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga Bu akibatnya. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak masih merasa sedikit resah selama ini sampai kepikiran ya pas sudah sampai di rumah? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena ketika Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Kepala Sekolah kita. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Oh iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Pak Andi, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah supervisi itu ya kan? Dan karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Nah, dan ketika Bapak pengawas ini memperingatkan Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat Bapak pengawas ini merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah kita. Iya Bu, iya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Jadi menurut saya, ini kalau menurut saya ya Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap kan untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi itu apa. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya Bu, Bapak kepala sekolah tidak memarahi saya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Bapak selanjutnya? Ya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi terhadap masalah saya ini. Iya, kalau itu adalah sebuah rencana yang bagus. Dan lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Iya Bu, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak pengawas tersebut, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar yang baik. Oke. Bagus ya Pak ya rencana Bapak. Kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya pernah gunakan juga akan tetap saya terapkan Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Bu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus dan saya setuju dengan ide Bapak. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa sedikit lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti tambah parah dan tambah melebar nanti masalahnya Bu. Iya, alhamdulillah saya juga ini ya merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Pak Andri sudah merasa lega. Dan terus dari yang sudah Pak Andri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu, dan adakah batas deadline waktunya? Ya, baik Bu. Mengenai hal ini, secepatnya saya akan eksekusi dalam pembelajaran tatap muka ke depannya. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya juga akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks dalam proses pembelajaran.
Iya Pak, terima kasih. Dan lalu selanjutnya ya Pak, dukungan apa ya kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini Bu, saya juga masih dalam pikiran, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun yang sama mata pelajarannya dengan saya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan saling bertukar pikiran nanti. Ide yang bagus sekali ya Pak ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita di kelas nanti. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya sama-sama ya Pak ya. Jadi Bu, ini mohon maaf Bu, sebelumnya kebetulan saya ada janji dengan anak-anak, mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara pada hari Senin nanti. Oh gitu, baiklah, silakan Pak. Terima kasih banyak ya Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama Pak, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Pak Anif. Alhamdulillah ya, tadi saya lihat proses coaching yang dilakukan Ya. terhadap Pak Andi, saya melihatnya sudah berjalan dengan baik. Iya Pak Anif, alhamdulillah. Sedikit Bu Indri, sebelum penutup nih Bu Indri, saya akan mengajukan beberapa lagi pertanyaan terkait dengan proses coaching yang barusan dilakukan. Ya Pak Anif, silakan. Begini Bu Indri, yang pertama, kira-kira menurut Bu Indri apa saja yang sudah Bu Indri lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang sudah Bu Indri sampaikan di awal tadi? Begini Pak, di coaching ini saya telah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan apa saja solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Ya, betul sekali. Oke, Bu Indri, luar biasa sekali. Menurut saya betul apa yang disampaikan sebagai pengamat tadi. Proses coaching yang Bu Indri lakukan tadi sudah memang berjalan sudah dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Pak Andi tadi sudah berusaha, Bundi tadi, Pak Andri di sekolah. Oke, baik Bu Indri, betul sekali apa yang sudah disampaikan. Menurut saya, tadi saya sebagai observer ya Bu Indri, tadi proses coaching yang Bu Indri lakukan, tadi memang sudah berjalan, saya perhatikan sudah berjalan dengan baik. Dan proses alur yang juga sudah sesuai dengan alur kita. Tadi juga Bu Indri sudah berusaha menggali informasi-informasi mengenai kendala-kendala atau permasalahan yang sedang dialami oleh coach tadi atau oleh Pak Andi tadi. Kemudian Bu Indri juga sudah ya betul Bu Indi, oke, luar biasa sekali. Menurut saya sebagai observer atau sebagai pengamat tadi proses coaching yang dilakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Indi tadi saya perhatikan sudah berusaha menggali dan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami tadi. Dan coaching tadi sudah sesuai juga dengan prinsip-prinsip coaching. Selamat Bu Indi. Iya Pak Anif, alhamdulillah Pak.
Baiklah, Bu Indri, sebagai pertanyaan penutup, menurut Bu Indri kompetensi apa lagi nih yang kira-kira Bu Indri ingin tingkatkan untuk di masa yang akan datang? Bu Indri? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu Pak dengan cara lebih mendalami lagi, memahami lagi proses alur tirta ini Pak dengan lebih baik lagi ya Pak, Ya. sehingga coaching yang saya lakukan bisa lebih baik lagi Pak. Betul sekali Bu Indri. Oke, Bu Indri luar biasa sekali untuk hari ini. Semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi. Baik Pak Anif, insya Allah ya Pak. Nah, ya demikian kegiatan kita, coaching kita pada Hari ini ya demikian untuk proses observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik Pak Anif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andri. Waalaikumsalam Apa kabar hari warahmatullahi wabarakatuh, ini? Bu Indri. Apa kabar hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Indri. Bu Indri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Andri. Ini ya dengar-dengar ya Pak Andri mau melakukan coaching ya hari ini. Iya benar Bu Indri. Tapi sebelum Pak Andri melakukan coaching, boleh nggak ya kita ngobrol dulu sebentar terkait dengan apa saja persiapan Pak Andri sebelum melakukan coaching, dan saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan ya untuk Bapak. Iya Bu Indri dengan senang hati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu nih ya tentang rubrik penilaiannya ya Pak Andri. Iya silakan Bu Indri. Jadi seperti ini Pak, pada kegiatan coaching nanti, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana juga coachee tersebut merespon. Kemudian menanggapi pertanyaan dari Pak Andri. Dan jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke baik Bu Indri. Oke baiklah Pak. Pertanyaan pertama dari saya ya Pak Andri, kompetensi apa yang akan Pak Andri kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu sesuai dengan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan tentunya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coaching. Oke, baiklah. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Pak Andri kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coach saya. Oke. Kemudian yang terakhir ya Pak Andri, indikator yang bagaimana yang Pak Andri inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya nanti itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oke Pak Andri, luar biasa sekali ya. Demikian dulu ya Pak kegiatan pra-observasi kita, dan setelah ini silakan Pak Andri melakukan proses coaching bersama Pak Anif. Oke, baik Bu Indri, terima kasih banyak. Baik, sama-sama Pak Andri. Assalamualaikum Pak Andri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Nif. Sehat Pak Andri? Alhamdulillah sehat Pak Nif. Begini Pak Andri, ini menunggu kegiatan Pak Andri sebentar. Kira-kira
saya bisa minta waktunya lebih kurang 15 menit, 20 menit lagi. Oke, boleh silakan Pak Nip. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Baik, sebetulnya seperti ini Pak Andri. Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Andri. Kita akan diskusikan mungkin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Andri sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk saya pada kesempatan ini. Ya, tidak masalah Pak Nip. Dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita dari Pak. Begini Pak Andri, di awal tahun ajaran baru kita ini 2024-2025 ini sepertinya jumlah murid di sekolah saya itu mengalami penurunan Pak Andri. Ini dibanding tahun sebelumnya ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya ya Pak Andri. Oh begitu ya Pak Nip. Ya, Pak Andri. Saya turut prihatin mendengar cerita yang Pak Nip sampaikan tadi. Mari kita sama-sama berdiskusi dan menemukan kira-kira apa penyebab hal tersebut bisa terjadi. Ya, terima kasih Pak Andri. Jadi silakan Pak Nip ceritakan bagaimana kondisinya di sekolah Pak Nip. Sebetulnya saya merasa sedih nih Pak Andri. Sedih kenapa Pak Nip? Karena di tahun ini murid kelas 1 ini jauh sekali berkurang jumlahnya. Tadi sebenarnya sudah dimulai dari tahun kemarin. Tahun sebelumnya juga sudah seperti ini Pak Andi. Lalu pada tahun ini tetap mengalami penurunan kembali, sehingga jumlah siswa kita pada tahun ini lebih sedikit daripada tahun yang kemarin. Jadi seperti itu ya Pak Nip. Kira-kira apa saja yang sudah Pak Nip lakukan untuk meningkatkan minat bagi murid-murid untuk mendaftar di sekolah Pak Nip? Sejauh ini yang sudah saya laksanakan itu yang pertama pembelajarannya dengan maksimal Pak Andi. Kemudian kami di sekolah juga sudah melakukan pembelajaran baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler Pak Andi. Wah, itu bagus sekali tuh Pak Nip. Lalu dalam pelaksanaannya apakah Pak Nip menemukan kendala? Ya, sebenarnya selama ini Pak Andi kegiatan itu sudah terlaksana. Namun mungkin karena kurangnya sosialisasi mungkin ya Pak Andi ya kepada wali murid kita, kemudian kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah ini juga belum terekspos Pak Andi secara maksimal kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum mengetahui apa saja keunggulan-keunggulan yang sebetulnya sudah sekolah punyai Pak Andi. Nah sekarang kan artinya kita sudah mulai kelihatan nih permasalahannya. Berarti selama ini sekolah Pak Anip belum melakukan kegiatan sosialisasi di setiap program-program yang sekolah Pak Anip lakukan. Saya rasa untuk kedepannya Pak Anip perlu fokus nih dalam hal sosialisasi dan publikasi yang lebih intens agar tujuan sekolah Pak Anip itu bisa tercapai. Salah satunya mungkin dengan menarik minat dari masyarakat untuk sekolah di sekolah. Ya, Pak Andi, benar apa yang Pak Andi katakan. Mungkin kedepannya saya akan berusaha lebih fokus untuk mensosialisasikan ini ya Pak Andi ya, mengenai kegiatan apa saja kegiatan dan keunggulan sekolah, dan juga mempublikasikannya kepada masyarakat sekitar terutama wali murid. Bagus sekali Pak Nip. Saya mendukung hal tersebut. Menurut Pak Nip, apa saja strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau menurut saya Pak Andi, sosialisasi ini sebetulnya dapat dilakukan langsung kepada orang tua siswa dulu. Karena saya rasa orang tua siswa ini sebetulnya belum tahu betul mengenai apa-apa saja keunggulan yang ada di sekolah kita. Kemudian sehingga mereka tidak tertarik atau belum tertarik untuk mendaftarkan siswanya di sekolah kami. Wah, bagus sekali itu ide yang Pak Anip sampaikan. Kira-kira ada strategi dan ide lain yang dapat memaksimalkan kegiatan sosialisasi tersebut Pak Anip?
Yang mana lancinya bang? Itu saya rasa. Itu ya? Ya. Ya Pak Andi, saya rasa sosialisasi ini sekarang efektif juga dilakukan, terutama di media sosial ya Pak Andi ya, seperti misalkan Facebook, ada Instagram, TikTok. Karena saya perhatikan untuk saat sekarang ini setiap lembaga pemerintahan terutama mereka memiliki akun media sosial untuk mempublikasikan apa saja kegiatan atau informasi-informasi yang berkaitan dengan lembaga mereka. Mungkin seperti itu Pak. Ya, benar sekali Pak Nip. Di zaman sekarang kita memang harus bisa memanfaatkan teknologi dalam aktivitas karena demi kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat. Lalu kira-kira kapan rencana Pak Anip ini akan Pak Anip lakukan? Rencananya nih Pak Andi, saya akan bersosialisasi dulu ya dengan rekan yang lain atau berkolaborasi lah mungkin dengan rekan yang lain untuk membentuk tim sosialisasi ini Pak Andi, dan mempublikasikan. Dan rencana saya berdiskusi dengan rekan yang lain untuk membentuk tim sosialisasi dan publikasi, sehingga langkah ini dapat terarah dan terlaksana dengan efektif. Rencananya seperti ini Pak Andi, saya pertama mungkin akan berdiskusi dulu dengan rekan-rekan yang ada di sekolah Pak Andi untuk membentuk tim sosialisasi dan publikasi ini Pak Andi, sehingga langkah ini dapat lebih terarah dan terlaksana dengan lebih efektif. Tentunya juga akan mendapatkan dukungan ya Pak Nip ya dari pihak sekolah. Kemudian untuk mengukur keberhasilannya, bagaimana langkah yang akan Bapak Nip lakukan? Untuk keberhasilannya mungkin saya akan memantau progres dari hal tersebut Pak Andi. Saya akan mengajak rekan untuk mempublikasikan secara rutin kegiatan sekolah kita ini untuk mendapatkan perhatian publik yang lebih banyak lagi Pak Andi. Hal ini saya rasa bisa dilihat dari misalkan jumlah pengikut di media sosial tersebut, kemudian atau tanggapan yang diberikan pada media sosial tadi Pak Andi. Oke, rencana yang cukup bagus ya Pak Nip ya. Kemudian mari kita bahas juga bersama-sama kira-kira strategi untuk meningkatkan minat siswa dan orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah Pak Nip itu kira-kira apa saja gitu? Ya, baik Pak Andi, saya dengan senang sekali akan mendengarkannya. Pertama Pak Nip, mungkin kita perlu memahami penyebab rendahnya minat siswa yang mendaftar di sekolah Pak Nip. Apakah karena memang kurangnya informasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah Bapak sehingga minat siswa tersebut sangat rendah sekali untuk mendaftar di sekolah Pak Nip? Saya rasa memang begitu Pak Andi, karena selama ini memang belum maksimal sosialisasinya, ini belum maksimal Pak Andi yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian belum ada juga tim publikasi yang dibentuk sekolah atau yang berinisiatif untuk melakukannya Pak Andi. Jika memang demikian Pak Anip, artinya Pak Anip dan teman-teman di sekolah yang lain memang perlu segera untuk membentuk tim agar proses sosialisasi dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, sehingga sekolah Pak Anip dapat mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat sehingga mereka tertarik untuk mendaftarkan anaknya di sekolah Bapak Anip. Ya, betul sekali Pak Andi. Hal ini saya rasa harus segera dilakukan ini ya Pak Andi ya, agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlihat progresnya, sehingga di tahun depan antusiasme masyarakat lebih meningkat lagi untuk mendaftarkan anaknya di sekolah saya. Benar sekali Pak Anip. Selain itu Pak Anip juga perlu memberikan sosialisasi dan informasi yang menarik terhadap capaian-capaian prestasi yang telah didapat oleh sekolah Bapak dan peserta didik, sehingga itu bisa
menambah motivasi dan ketertarikan bagi masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah Bapak, karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, di sekolah Bapak kan cukup banyak tuh prestasi-prestasi yang telah didapat, baik itu prestasi di tingkat kecamatan sampai ke tingkat provinsi. Ya, saya setuju sekali dengan apa yang Pak Andi sampaikan. Terima kasih Pak Andi atas masukannya. Saya akan lakukan dengan rekan-rekan di sekolah. Mudah-mudahan ini berhasil Pak Andi ya. Oke, baik Pak Anip. Sekarang apakah Pak Anip sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan Bapak Anip lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sementara sudah Pak Andi, sekarang di kepala saya sudah terbayang ini apa yang akan saya lakukan dan bagaimana untuk melakukannya. Seperti itu Pak Andi. Baiklah, sekarang kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Anip. Semoga Pak Anip dapat mengimplementasikan strategi tersebut, dan jangan lupa nanti Pak Anip bagi tahu saya bagaimana hasilnya. Insya Allah Pak Andi. Terima kasih Pak Andi atas dukungan dari Pak Andi. Tentunya nanti saya pasti Pak Andi, saya nanti akan bagikan hasilnya. Saya juga akan, kita mungkin bisa bercerita ya, apa hasil dari tindak lanjut yang akan saya lakukan ini ya Pak Andi ya. Oke, baik Pak Anip, semoga berhasil dan jumlah muridnya pada tahun depan bisa bertambah dengan lebih banyak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Pak Anip. Mulai. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Indri. Alhamdulillah ya Pak ya, proses coaching yang Pak Andri lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah Indri. Tapi sebelum penutupan ya Pak Andri, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih buat Pak Andri pasca observasi ini ya. Ya, silakan Indri. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Andri lakukan pada saat melakukan coaching? Ini terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Di coaching tadi saya telah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak Andri, luar biasa sekali ya. Menurut saya sebagai observer ya Pak Andri, tadi proses coaching yang Pak Andri lakukan tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga kemudian Pak Andri sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya, sehingga coachingnya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak Andri. Iya Bu Indri, alhamdulillah. Baiklah Pak Andri, sebagai pertanyaan penutup dari saya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Andri kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan bersama Pak Anif? Kompetensi yang ingin saya lanjutkan, yaitu yang saya ingin lebih kembangkan atau lebih saya pahami lagi Bu, yaitu tentang proses alur tirta dengan baik, sehingga coaching yang saya lakukan ke depan itu bisa lebih baik lagi Bu, sesuai dengan alur tirta. Oke Pak Andri, luar biasa sekali untuk hari ini ya Pak, dan semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi. Baik Bu Indri, insyaallah. Amin. Demikian ya Pak Andri untuk proses observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua, dan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Indri, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.